Misal spear, kita pakai spear yang gede-gede. Nah, ini kalau udah di atas 0,5 aja. Ini 0,5 cube gitu. Iya, betul. Mainan ini. Kayak jadi belajar. Ya, nah. Yang dimaksud dengan aktif itu objek yang berinteraksi. Tapi kalau yang pasif itu yang nggak bergerak. Ya. Jadi misalnya bola ini saya set sebagai aktif rigid body, klik gitu ya. Nah, nanti di sini ini ada rigid body, di bawah tuh ada ininya. Saya mau set ini nih, edit aktif, ini di set on, duplicate with transform, collision, nanti berinteraksi ketika dia shift, tabrakan dengan objek gitu ya. Klik, tapi geser aja ke sini. Ini aktif dulu on. Nah, kalau udah untuk yang lain ya, kita tinggal shift dia aja. Itu nanti di set pasif. Ini kalau di set di sini di bawah ini agak banyak nih kan, nggak aktif, off. Tapi collision dia on. Nah, collision selalu on. Ini kalau sudah aktif nggak aktif, saya mau edit itu tergantung duplicate. Ini kan dia banyak nih. Ya. Nah, sekarang kita kan udah describe nih bahwa bolanya itu aktif, kalau kayak temboknya pasif, ini tangganya juga pasif ya. Misalnya gitu, kita kasih field gravity, edit, reset, ini kekecilan ya, saya set ke 30 deh, saya geser aja ke sini gitu kan. Nah terus di bawahnya ada direction, maksudnya direction tuh arah gravitinya. Ini lagi nih, kalau real life kan gravity pasti ke arah center bumi ya, selalu kita tahu ke bawah lah, makanya dia kasih defaultnya juga gitu, y direction -1 gitu, maksudnya ke bawah bukan ke atas. Kalau minusnya kita cabut nanti gravitinya ke atas ya. Ini defaultnya dia. Kalau udah yang ini frame-nya fly, kita pakai ya, sebagai pasif. Ada ini gravitinya di sini. Sisanya kalau mau edit selectnya di bawah. Ini kalau kita play, ini dia turun, kita set sebagai aktif. Banyak. Kita pakai default aja dulu. Habis itu kita pakai gravity. Ya, jatuh nggak tahu kemana, tungguin aja. Gitu. Kalau ini kita tambahin, di sini saya mau set dia polygon, edit mesh, bone sinusnya jadi 0,1, biar keseluruhan kan. Kalau ini saya set di 200, pasti dia tutup. Kalau saya play sampai itu pasti dia udah stabil. Sampai sini pasti udah stabil. Ternyata tembus. Kalkulatnya belakang. Gitu ya. Ini saya wireframe aja biar ini tembus dia di sini dan di sini. Nah, terus misal lagi yang create polygon, gitu kan? Saya pakai cube. Nah, ini kalau udah ya, supaya posisinya juga gitu, posisi dinamiknya tetap pada terakhir kalkulasi dinamik ya. Ya, udah kita rotate sedikit ini ya. Kita di sini ada solver initial state set for selected, jadi kan dia nanti jatuh terus turun di bawah, kita set dia nggak di atas lagi. Ketika dia dari awal aktif juga, itu posisinya udah di bawah aktif gitu. Nah, kita bisa ambil
gravity lagi. Kalau nanti kita atau pakai kita ke Windows pakai Sphere Relationship Editor, Dynamic Relationship, kita dorong dari bawah gitu. Nanti dia PQ gitu kan, di sini punya Sphere, Cube gitu, diaktifin aja. Jadi dia ikut terpengaruh. Kalau dia di play nanti dia gitu. Radius segini lah ya. Udah, saya taruh di bawah nih. Terus ini saya buat dia jadi aktif gitu kan. Nah, terus kita suka ngeliat ini nih, cycle check nanti di frame E off gitu. Ini maksudnya dia cycle check E off ini supaya dia nggak berurutan. Kadang kan ada dynamic yang misalnya objek A terpengaruh sama objek B gitu kan, objek B terpengaruh sama objek C. Nah, objek C terpengaruh balik lagi sama objek A, kan looping, muter terus. Kadang-kadang Maya tuh bisa hang kalau muter terus, kalkulasinya maksudnya nggak berhenti saling mempengaruhi gitu kan. Nah, untuk dibuat kalkulatnya tidak saling mempengaruhi kayak ini cuma ada script. Jadi cycle check E off, terus nanti tinggal titik koma itu dulu. Nah, saya tarik ya. Begitu di enter, nanti dia nggak, cycle checknya dilepas. Oh, lupa. Ini kayaknya dulu ya, saya break ya. Nah, ini saya cabut ya. Nah, misalnya, ini saya balik lagi. Kita mau set di sini, terus, ya, ini di sini, di bawah. Saya mau animate dulu kalau gitu. Di rigid body, ya kan, jangan lupa dari 50. Nah, ya. Di sini ada macam-macam nih, ada bounciness, terus mana itu default dia. Ini kalau diperbesar, biasanya dia mantulnya lebih kuat lagi. Misal gitu, 2. Ini kalau saya play itu lebih tinggi gitu ya. Gitu ya. Ini saya balikin ke bawah, terus baru saya aktifin sebagai hilang biasanya langsung. Sebagai pasif deh, sebagai pasif. Ya, selesai. Biasanya sih 1 atau berapa gitu. Kadang kita perlu besar supaya apa ya? Itu dynamicnya nggak berhenti gitu. Kalau bola mungkin terus menggelinding, tapi kalau kotak kan kadang dia kena bagian datarnya berat, ya udah terus berhenti gitu kan. Tapi kalau pantulannya kuat, otomatis dia dipantulin lagi. Oh, ini ya, bounciness 1. Pas lah. Saya pakai kayaknya fly blast. Nah, coba gitu ya. Begini dari nah, terus di bounciness ini juga kita bisa ngedescribe beratnya ya. Kalau kayak gini kan nggak mungkin berat bolanya, tapi kalau misalnya gitu ya, kita pakai 0,2 gitu, bola dan kotaknya pasti akan terasa berat, ya kan? Gitu ya. Apalagi 0,05, ini pasti berasa lebih berat lagi, kayak bola besi, ya kan? Bisa berhenti 0,01 itu pasti akan berasa lebih berat lagi.
dari sininya juga bonus-bonusnya 0,1. Kalau ini kita rubah itu 1 misalnya 12, kita cek aja ini kan nggak berubah, ini nggak berubah, berarti dia aja yang berubah. Kita cek ya, berarti mempengaruhi dua-duanya. Misalnya gitu, yang ini ya kita kasih default aja deh 0,2. Itu salah ya, calculate. Langsung berat 0,6 defaultnya ya. Kalau kita cek yang ini defaultnya masih ya 0,6, yang ini 0,6, yang ini 0,6. Kalau yang ini di set, yang pasif, otomatis yang aktif akan mengikuti. Tapi kalau yang aktif kita set berbeda, biasanya ini nggak